Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizkin Nuruddin dengan NIM B100210415 dari Prodi Manajemen kelas I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas proyek warga negara 3. Sebelum kita membahas LKPWN 3, saya akan membahas kembali dari LKPWN 1. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Hasilnya, 1. Sekolah online yang membuat siswa malas belajar. Kedua, banyaknya perantau yang menetap di perantauan. Ketiga, hama serangga dan banjir yang merugikan petani. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak membuang sampah di Solokan. Yang aspek kedua, topik yang dipilih, saya memilih topik kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak membuang sampah di Solokan. Kemudian yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Relevansi topik dengan bidang studi adalah masih adanya masyarakat yang tidak bisa memanajemen diri, melakukan pembuangan sampah sembarangan tanpa melihat efek bagi lingkungan. Yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila adalah kurang sesuai dengan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Yang kelima, jenis produk. Jenis produk berupa video. Kemudian LKPWN 2. Saya mencari sumber-sumber melalui artikel berita. Dan melalui artikel berita saya mencatat 2 berita. Yang pertama dari kompasiana.com dan sehatku.com. Yang pertama dari kompasiana.com saya akan menguraikan sedikit. Limbah rumah tangga sangat kurang. Masyarakat di sekitar desa masih banyak yang membuang sampah di Solokan. Solokan yang seharusnya menjadi saluran air kini dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar sehingga sampah menumpuk di Solokan. Ketidaksadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan ini berakibat ketika hujan turun dengan sangat deras, yang mana Solokan yang seharusnya menjadi saluran air ini tidak bisa berfungsi dengan baik karena tersumbat oleh sampah. Akibatnya, sampah-sampah tersebut meluap hingga sepanjang jalan, bahkan sampai ke pekarangan rumah warga yang tempatnya lebih rendah. Setiap hujan deras, bisa dipastikan sepanjang jalan ada sampah-sampah berserakan akibat luapan dari selokan. Kemudian yang kedua, dari artikel berita sehatku.com. Jenis penyakit yang mungkin muncul akibat membuang sampah sembarangan. Ada banyak penyakit yang bisa timbul akibat kebiasaan orang banyak membuang sampah sembarangan. Di antaranya seperti tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, trakoma, infeksi salmonella, shigellosis, gastroenteritis. Penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Jika satu orang terkena, resiko orang lain yang tinggal satu lingkungan dengan penderita tertular akan naik. Kemudian yang terakhir, LKPWN 3. Langkah pertama, mengidentifikasi masalah. Deskripsi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat atau lingkungan sekitar yang tentunya berkaitan dengan program studi dan mata kuliah Pancasila. Progresnya sudah 80%. Langkah kedua, menentukan tema. Dalam langkah ini saya mengambil tema kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak membuang sampah di Solokan. Progres sudah 80%. Kemudian langkah ketiga, mengenali permasalahan untuk dipelajari. Dalam langkah ini saya lebih mencoba mempelajari topik permasalahan yang saya ambil agar hasil kedepannya memuaskan. Progres 80%. Langkah keempat, mencari sumber-sumber referensi materi. Dalam mencari sumber referensi materi, saya menggunakan media online untuk mengumpulkan pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam produk saya nantinya. Progres 80%. Angka kelima, mencatat hal-hal penting. Dalam atau saat mencari referensi materi,
Tidak usah mencatat semua informasi yang ada, cukup diambil informasi yang sekiranya dirasa penting. 80% progresnya. Dan yang terakhir, langkah ke-6, membuat produk. Dalam langkah terakhir ini saya membuat produk berupa poster. Progres 50%. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.